Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hakikatnya apa yang menimpa diri kita, baik berupa musibah maupun bencana, itu adalah hasil perbuatan tangan kita sendiri. Bisa jadi karena kebodohan kita, bisa jadi juga karena kekurang pahaman kita. Karena kehidupan ini berlaku hukum sebab akibat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dalam ayat lain pun dinyatakan dalam Quran surat Yunus ayat 44. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Makanya hikmah yang bisa dipetik dari Allah biarkan kita melakukan kesalahan itu adalah agar kita bisa belajar darinya dan memperbaiki diri. Minimal kita bisa belajar bersabar menanti kebaikan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Quran surat Al-Hadid ayat 23. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka benarlah kata-kata Ustaz Ahmad Abdullah, ujian dan cobaan yang kau temukan adalah sarana untuk menghilangkan kelemahanmu menjadi sebuah kekuatan yang lahir dari kesadaran diri. Barang siapa yang memilih berhenti, tidak tahan dengan ujian dan cobaan itu, maka dakwah atau kehidupan ini akan meninggalkanmu, karena dakwah tidak membutuhkan orang-orang yang rapuh. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ditimpahkan kepada seorang muslim berupa penderitaan atau keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan dan gangguan serta kepedihan sampai-sampai duri yang tertusuk padanya, melainkan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Setiap kita pastilah pernah mengalami kegagalan, karena kehidupan ini tak selamanya indah. Suka dan duka datang silih berganti. Mantapkanlah hati bahwa kehidupan dunia ini adalah semu. Jika kebahagiaannya adalah semu, maka kesedihannya pun juga semu. Tiada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Yang menjadi masalah bukan seberapa banyak Anda jatuh, namun yang menjadi masalah, apakah kita mampu bangkit kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kebahagiaan dan kesedihan silih berganti agar manusia menyadari nikmatnya kebahagiaan, sehingga seseorang bersyukur tak kala mendapat kebahagiaan itu dan berbagi dengan orang lain. Begitu pula tak kala dilanda kesedihan, yang mampu bertahan dan yakin bahwa itu adalah wujud kasih sayang Allah yang ingin menghapuskan dosa dari dirinya dan kelemahannya. Maka dari itu, suka dan duka adalah sunatullah yang pasti menghampiri kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang terus merasa suka dan tidak pula terus merasa berduka. Allah pun mengingatkan agar kita tidak berputus asa dan bersedih ketika dilanda duka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hambanya, la taqnatu, janganlah kamu berputus asa, dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nabi Yakub berpesan kepada putra-putranya dalam Quran surat Yusuf ayat 87, wala tayasu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa. Nabi Yusuf pun berkata kepada saudara-saudaranya, fala tabta'ish, janganlah kamu berduka cita, dalam Quran surat Yusuf ayat 69. Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, la takhaf, janganlah engkau takut, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 25. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan, janganlah engkau bersedih, dalam Quran surat Taubah ayat 40. Itulah metode ilahi
yang diajarkan kepada kita dikala dirundung duka dan masalah. Bersikap tenang, jangan marah, jangan bersedih. Tidak mungkin engkau melihat rupamu di atas air yang mendidih. Seperti itu pula, tidak mungkin engkau bisa melihat hakikat suatu perkara yang terjadi jika engkau dalam keadaan marah. Hadapilah masalahmu dengan dingin. Jangan takut, jangan gelisah, jangan pula bersedih, sebab masalahmu itu terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa rencana Allah adalah yang terbaik untuk kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui hakikat dari setiap perkara yang menimpa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ada sebuah kisah, seorang bapak yang bermimpi punya anak sukses menjadi pengusaha tambang. Demi mewujudkan kesuksesan anaknya tersebut, bapak ini rajin tahajud, zikir, bahkan sedekah sebagai langkah menuju ke sana. Ia bermaksud memasukkan anaknya ke ITS atau ITB. Bapak ini menjual motor satu-satunya miliknya untuk disedekahkan dengan harapan anaknya lolos seleksi SBMPTN. Namun takdir berkata lain. Anaknya tidak lolos. Ia pun tidak berputus asa. Ia masukkan anaknya ke bimbel, lalu ia daftarkan anaknya lewat jalur mandiri. Namun lagi-lagi ia gagal. Bapak ini bingung, kenapa Allah tidak mewujudkan cita-cita luhurnya? Bukankah ia telah rajin sholat, zikir, bahkan sedekah? Akhirnya bapak ini pasrah karena kehabisan biaya. Si anak memutuskan untuk kerja seadanya, yaitu menjadi sopir pribadi. Jauh sekali dari angan-angan si bapak. Si anak tawakal kepada Allah sambil yakin bahwa semua itu pasti ada hikmahnya. Tiap hari ia mengantar bosnya ke tempat-tempat pengumpul besi bekas di daerah Jawa. Sembari bosnya mengajarkan kepadanya bagaimana memilih besi yang bagus, di mana tempat membeli besi yang bagus, dan kemana menjualnya. Singkat cerita, setelah 2 tahun tanpa disangka-sangka, si bos menikahkan dengan putrinya, dan ia pun sekarang menjadi pengusaha tambang besi. Subhanallah, lebih dahsyatnya lagi, ketika teman-temannya yang lolos SBMPTN di pertambangan ITS dan ITB masih kuliah, dia yang kemarin tidak lolos sudah menjadi pengusaha. Bahkan 2 tahun kemudian, ketika si anak ini menginterview calon karyawannya, ia melihat kurikulum PT-nya. Ternyata si calon karyawan ini lulusan ITB yang seangkatan dengannya. Ia bergumam dalam hati, ini saingan saya dulu. Namun yang lolos masih jadi karyawan, tapi yang gak lolos malah jadi bos. Subhanallah, itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.